Baik, kita mulai lagi ya. Oke, kita memasuki bab 15 sekarang, yaitu tentang persamaan diferensial biasa. Nah, di 15.1 ini, materinya adalah persamaan diferensial linear orde 2 homogen. Kalau ada yang bertanya, kok loncat dari bab 13 ke bab 15? Tadi di awal sudah saya sampaikan, bab 14 memang dilewat. Tidak mengganggu alur cerita dari bab sebelumnya. Kita langsung ke bab 15 ini, tidak memerlukan bab 14 gitu ya. Oke, tujuan dari sebab ini adalah setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan bisa menentukan solusi umum dan solusi khusus persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen. Nah, sedikit motivasi kenapa kita membahas persamaan diferensial orde 2. Karena banyak masalah nyata, khususnya dalam fisika, mungkin kimia juga, astronomi apalagi gitu ya, mungkin ya astronomi dan fisika dalam hal ini masih satu rumpun. Jadi banyak masalah yang dapat dirumuskan sebagai persamaan diferensial orde 2. Misalnya gerak harmonik sederhana yang terjadi pada pegas bergetar, vibrating gitu ya, atau berosilasi. Ada gambarnya di sini. Jadi kalau pegas ini kita tarik ke bawah, lalu kita lepaskan gitu ya, sampai titik tertentu kita lepaskan, lalu dia naik lagi tentunya. Nah, di situ dia akan kemudian berosilasi. Jadi kalau digambar ini titik 0 itu titik awal, jadi grafiknya kalau kita ikuti mungkin akan turun dulu, lalu kembali, tapi biasanya, tentunya gambarnya nggak seperti itu, mohon maaf. Saya hapus dulu lagi. Yang kita catat di sini titik P ya, bukan ujung logamnya, tapi titik P. Jadi katakanlah maksimumnya di sini gitu ya. Lalu balik lagi ke atas dalam waktu sekian ya. Jadi ini sumbu waktu. Lalu dia mungkin akan ke atas lalu ke bawah lagi gitu ya. Dan seterusnya. Mungkin ke atasnya tadi tidak sejauh ketika ditarik ke bawah gitu ya. Kebayang ya? Jadi kalau dicatat simpangannya, jadi ini sumbu, katakanlah sumbu Y gitu ya. Jadi Y ini menyatakan simpangan. T waktu gitu ya. Nah, pertanyaannya persamaan kurva itu apa? Atau pertanyaan fisiknya, bisa nggak kita menyatakan simpangan itu sebagai fungsi dari waktu? Begitu. Itu motivasi, kita bukan sedang membahas gelombang atau pegas atau apapun yang ada di fisika, tapi konsep matematikanya yaitu persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensialnya di sini termasuk persamaan diferensial biasa. Lalu dalam teori secara umum ada orde. Ya, orde itu berkaitan dengan turunan keberapa yang terlibat. Jadi kalau U secara umum bisa saja sampai turunan ke N gitu ya. Nah, kalau ada turunan ke N, maka persamaan itu persamaan diferensial orde N. Ya, memang yang akan kita bahas nanti orde 2 aja. Ya, tapi ini
teori umumnya terlebih dahulu. Nah, kalau persamaannya seperti nomor 1 ini orde 1. Sudah kita bahas di semester 1. Sekarang yang akan kita bahas nih orde 2 nih. Semester 2. Nanti semester 3 orde 3, semester 4 orde 4 gitu ya. Enggak gitu ya. Semester 3 langsung orde N ya. Setelah orde 2 langsung orde N gitu ya. Enggak juga deh. Tapi orde 3 memang ada dan itu mungkin saja Anda temui di semester yang akan datang gitu ya. Fungsi Y yang memenuhi persamaan tersebut disebut solusi ya. Artinya kemudian kalau kita substitusikan Y dan turunan-turunannya ke dalam persamaan diferensial tersebut, maka kita peroleh kesamaan ya. Jadi persamaannya menjadi kesamaan alias berlaku gitu, dipenuhi gitu ya. Sebagai contoh, Y sama dengan 2 sin X tambah 5 merupakan suatu solusi khusus dari persamaan diferensial orde 1 di atas. Nah, tapi secara umum Y sama dengan 2 sin X plus C dengan C sembarang itu juga memenuhi persamaan diferensial 1. Nah, persamaan Y sama dengan ini 2 sin X plus C disebut solusi umum. Jadi ada solusi khusus, ada solusi umum. Biasanya kita dapatkan solusi umum terlebih dahulu, lalu kita cari solusi khusus. Biasanya ada syarat awal atau syarat batas yang kita ketahui ya. Dari situ kita dapat menentukan nilai C-nya gitu ya. Dengan demikian kita peroleh solusi khusus. Jadi orde N berbentuk seperti ini dan kadang-kadang ruas kanannya itu sama dengan suatu fungsi dalam X juga gitu ya. Nah, lalu kata linear di sini, jadi ada linear di sini, persamaan diferensial biasa linear orde N, itu adalah persamaan diferensial biasa yang berbentuk seperti ini. Loh, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya, saya mundur dulu 2 slide ya. Saya mundur dulu. Atau 1 slide aja. Nah, perhatikan di sini. Ini Y aksen kuadrat. Itu warnanya ungu juga ya, saya lingkari. Y aksen kuadrat. Itu bukan linear itu. Kalau kuadrat ya kuadratik gitu ya. Nah, kalau lebih umum lagi, saya mundur lagi 1 slide. Ini F ini entah apa ya. Entah apa. Oke. Jadi bisa sangat liar gitu ya F-nya. Artinya bisa apa saja. Nah, linear ini Y dan turunan-turunannya ini memiliki pangkat 1 semuanya. Jadi nggak ada yang kuadrat di situ. Ini dalam kurung ini turunan ya, turunan ke N, turunan ke N plus 1, pangkat 1 gitu ya. Turunan ke 1, pangkat 1, Y-nya sendiri pangkat 1 gitu ya. Nggak ada kuadrat, nggak ada pangkat 3, nggak ada akar, nggak ada logaritma, nggak ada sinus, nggak ada fungsi apa-apa kecuali pangkat 1 gitu ya. Nah, di depannya boleh ada fungsi dari X, fungsi dari X, fungsi dari X. Boleh. Tapi Y-nya sendiri dan turunan-turunannya semua pangkat 1. Kalau X-nya boleh X kuadrat, boleh akar X, boleh apa saja. Ruas kanan boleh ada fungsi dari X juga gitu ya. Ini di depan Y turunan ke N itu 1. Kenapa 1? Ya sebetulnya boleh juga ada fungsi dari X. Tapi kan kalau ada fungsi dari X, kita bisa bagi kedua ruas dengan fungsi itu. Sedemikian sehingga koefisien Y turunan ke N dari Y itu sama dengan 1. Jadi turunan ke N dari Y koefisiennya sama dengan 1. Tapi secara umum boleh fungsi dari X juga. Ya. Nah,
eh, yang contoh 3 tadi bukan PDB linear karena mengandung bentuk kuadrat dari turunan pertama dari Y. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah PDB linear orde 2. Oke, dengan koefisien konstanta. Jadi lebih mudah lagi. Ya. Kalau bukan konstanta ya lumayan susah, walaupun hanya orde 2. Jadi PDB linear orde 2 itu bentuknya seperti ini. Ini ada fungsi, ada fungsi dari X juga. Nah, yang koefisiennya konstanta, di sini A1 konstanta, A2 konstanta. Lalu untuk 15.1, artinya pada pembahasan jam ini, kita membahas yang homogen. Artinya ruas kanannya sama dengan 0 dulu. Nanti yang tak homogen, ruas kanannya fungsi dalam X. Akan kita bahas juga. Nanti ada metode khusus atau metode tertentu untuk menyelesaikan persamaan diferensial tak homogen. Oke? Jadi ini ruang lingkup atau topik yang akan kita bahas sekarang, ya. Nah, masuk ke pembahasan solusi persamaan diferensial biasa linear orde 2 dengan koefisien konstanta tersebut. Bagaimana kita memperoleh solusi umumnya? Nah, sebelum kita membahas bagaimana mencarinya, kita bahas sifat solusi tersebut terlebih dahulu, ya. Kalau kita punya dua solusi, U1 dan U2, dua solusi, ya, yang saling bebas. Saling bebas itu bukan kelipatan satu sama lain. Contoh sin X dan cos X. Tapi kalau katakanlah sin X dan 2 kali sin X itu tidak saling bebas. Gitu ya. Yang 2 kali sin X ya cuma 2 kali dari yang sin X gitu ya. Jadi yang satu 2 kali dari yang lainnya gitu ya. Jadi saling bebas itu tidak seperti itu. Nah, kalau kita punya dua solusi yang saling bebas, maka solusi umumnya nanti diberikan sebagai istilahnya apa? Kombinasi linear. Kombinasi linear dari U1 X dan U2X. Seperti itu. Nah, apakah memang akan terdapat dua solusi dari PDB orde 2? Jawabannya iya. Ada teori umumnya, tidak kita bahas sekarang. Untuk orde 1 ada satu solusi, lalu kita kalikan konstanta. Untuk orde 2 harus kita dapatkan dua solusi yang saling bebas, lalu kita tuliskan kombinasi linearnya. Orde 3 solusi saling bebas dan seterusnya ya. Anda bisa periksa juga kalau U1 memenuhi, U2 memenuhi, maka kombinasi linear dari U1 dan U2 akan memenuhi persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen tersebut. Oke, ini fakta mendasarnya. Nah, sekarang bagaimana mencari solusinya? Untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa linear orde 2 yang homogen, yang kita sebut dengan persamaan bintang, kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx. Saya tulis mengapa. Mengapa? Karena fungsi eksponensial ini kita tahu turunannya adalah
kelipatan dari dirinya sendiri, ya kan? Jadi masuk ke dalam jenis fungsi yang sama. Sedemikian sehingga ada harapan persamaan bintang ini dipenuhi. Bayangkan kalau kita pakai fungsi yang lain, ya, fungsi yang lain misalnya akar X. Akar X turunannya 1/2 akar X. Sekian kali 1/2 akar X dengan sekian kali akar X nggak mungkin jadi 0. Begitu. Evel ngikuti ya. Yuki ngikuti juga. Yuki. Ya. Jadi kalau fungsi yang lain jangan nanti ditambah turunan keduanya lagi gitu ya. Turunan pertamanya aja sudah fungsi yang berbeda, turunan keduanya entah apa lagi, dijumlahkan mana mungkin jadi 0 gitu ya kalau mereka fungsi yang berbeda. Tapi fungsi E pangkat Rx turunannya adalah kelipatan dari E pangkat Rx. Persisnya R kali E pangkat Rx. Turunan keduanya juga kelipatan dari E pangkat Rx. Sedemikian sehingga kombinasi linearnya bisa jadi 0. Saling menghapuskan kan nanti gitu ya. Itu alasannya. Saya tidak tulis. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan mengapa. Lucu juga ya, saya yang bertanya, saya yang menjawab. Dosen biasanya gitu sih. Tapi kalau di kelas saya bisa tunjuk orang. Tadi saya cuma nyebut Yuki sama Evel aja. Oke, jadi kita substitusikan. Jadi di sini Y aksen sama dengan R kali E pangkat Rx. Turunan keduanya R kuadrat E pangkat Rx. Nah, bersama dengan Y kita substitusikan semuanya. Kita peroleh ini. Ya. Tuh. Sekarang untuk menjadi sama dengan 0, berarti yang dalam kurung itu harus 0. Ini harus 0. Ya, ini sih kan persamaan kuadrat gitu ya. Persamaan kuadrat dalam R. Yang tentunya kita bisa selesaikan. Jadi itulah gunanya mempelajari persamaan kuadrat sejak SMP atau SMA gitu ya. Ya enggak juga, aplikasi persamaan kuadrat tidak hanya di sini. Kebetulan di sini muncul lagi gitu ya. Dan persamaan ini disebut persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial di atas. Jadi ketika kita punya persamaan diferensial biasa, persamaan karakteristiknya langsung bisa kita tuliskan. Ya. Koefisien A1 dan A2 itu muncul kembali gitu ya. Nah, solusi persamaan karakteristik itu katakanlah misalnya R1 dan R2. Dan ini dua akar real berbeda. Ini kasus pertama nih. Ini kasus akar real berbeda. Ini kasus pertama ya. Kasus 1 lah gitu ya. Atau itu teorema A, jadi kasus A. Ya. Kalau punya dua akar real berbeda, R1 dan R2, maka solusinya itu. Kenapa tadi? Karena U1X-nya sama dengan E pangkat R1X, U2X-nya E pangkat R2X. Ini dua-duanya solusi. Ini dua solusi yang saling, apa istilahnya tadi? Bebas. Ya, kalau pangkatnya beda, maka yang satu bukan kelipatan dari yang lain. Jadi menurut teori umumnya, tinggal dituliskan kombinasi linearnya. Gitu ya. Contoh, tentukan solusi umum persamaan diferensial biasa orde 2 ini. Oke, persamaan karakteristiknya langsung kita bisa tuliskan. Ya. Bisa faktorkan nggak? Naura?
Pemfaktorannya apa tuh? Iya. Jadi akarnya 2 dan 3 gitu ya. Tadi kan R-2 kali R-3 sama dengan 0 gitu ya. Difaktorkan. Dapat difaktorkan, dapat dituliskan sebagai itu. Jadi akarnya 2 dan 3. Kalau gitu solusinya ini. Semudah itu. Aman ya, Naura? Nah, kok lemes, Naura? Oh iya, puasa ya. Tapi tadi nggak lewat sahurnya kan? Oke. Nah, ini cek. Biasakan juga, sekali-kali ngecek juga ya. Kalau Y-nya itu, Y aksennya apa? Y aksennya 2 kali C1 E pangkat 2X. Itu X ya. Tambah 3 kali C2 E pangkat 3X. Turunan keduanya apa? 4 kali C2 E pangkat 2X tambah 9 kali C2 E pangkat 3X. Sekarang kalau iya maksudnya C1 Evel, saya kepleset. Nah, yang itu kan? Nah, kalau disubstitusikan, ini tempatnya udah sempit, kita hasil akhirnya aja. Yang mengandung C1 ya suku pertama semua ya. 4 dari turunan kedua dikurangi 5 kali 2, 4 dikurangi 10 berapa? Min 6, tambah 6, 0 kan? Yang mengandung C2, 9 dikurangi 5 kali 3, 9 dikurangi 15, min 6, tambah 6, 0 juga kan? 0 memang. Oke? Oke ya Naura ya. Nah, itu kalau persamaan karakteristiknya mempunyai dua akar real berbeda. Mudah. Lanjutan. C1 dan C2-nya kalau diketahui syarat awal, misalnya ini. Syarat awal ini kalau dalam fisika bisa jadi posisi awal dan kecepatan awal ya. Pegas tadi ya. Posisi awalnya 0, kecepatan awalnya sekian. Mungkin posisi awalnya bisa juga min 1 karena udah ditarik gitu ya sejauh 1 ke bawah lalu dilepas. Dilepasnya kecepatan awalnya bisa 0 gitu ya. Jadi ini mungkin nggak terkait pegas itu ya. Y0 sama 0, Y aksen 0 sama 1. Tapi kalau pegas tadi bisa aja Y0-nya min 1, Y aksen 0-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita peroleh itu dan itu. Persamaan kedua itu diperoleh dari ini turunannya ini. Jadi disubstitusikan ke situ ya. Dari kedua persamaan tersebut kita dapatkan, bisa kan mencari C1 dan C2 dari sistem persamaan ini? Naura sudah, Novia masuk? Ya, kira-kira kamu bisa mendapatkan C1 dan C2 kalau tahu sistem persamaan ini? Saya pakai metode apa? Ya, namanya apa? Eliminasi ya. Substitusi atau eliminasi ya. Oke. Oke. Jadi saya bisa lanjutkan kalau gitu ya. Detailnya ada ini
cek sendiri ya. Nilai C1 dan C2 ini. Jadi kita peroleh solusi khusus yang memenuhi syarat awal di atas, yaitu ini. Jadi dalam solusi khusus, C1 dan C2-nya itu tertentu gitu ya. Oke, C1-nya 1, min 1. Salah nulis nggak ya saya? Salah ya Eiffel ya? Nggak betul ya. Kan Y-nya sama dengan apa tadi? Y-nya C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 3X. Jadi C1-nya min 1. Jadi min E pangkat 2X, C2-nya 1 plus 1 atau langsung aja E pangkat 3X ya. 1 kali E pangkat 3X. 1 kan nggak ditulis ya. Oke, kasus 2. Akar real kembar. Ini kasus 2 yang mungkin. Jika persamaan karakteristiknya mempunyai 2 akar real kembar, R1 dan R2 sama, maka solusi umumnya ini. Nah, kalian tadi mungkin berpikir, kalau kembar berarti solusinya cuma 1, E pangkat R1X. Ternyata enggak. X kali R1 pangkat X juga solusi. Ya, kita cek ya. Cek yang suku kedua ya. Kalau U2X sama dengan X kali E pangkat R1X, kita cek. Turunan keduanya apa? Oke, ini persamaannya apa tadi? Y sama dengan kok Y sama dengan? Persamaan diferensialnya apa? Persamaan karakteristiknya itu, jadi persamaan diferensialnya Y aksen plus A1. Oh, Y double aksen plus A1 Y aksen plus A2 Y sama dengan 0 gitu ya. Persamaan karakteristiknya ini, persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah A1R tambah A2 sama dengan 0 ya. Jadi ada persamaan karakteristik. Nah, sekarang kita cek U2 aksen X sama dengan U aksen V E pangkat R1X tambah X kali R1 E pangkat R1X. Turunan kedua, ini nanti R1, dari sini ada R1, jadi ada 2 R1 E pangkat R1X tambah R1 kali R1 kuadrat kali X kali E pangkat R1X. R1 kali R1 lagi ya. Oke, kalau kita kemudian substitusikan U2 turunan kedua tambah A1 kali turunan kedua, turunan pertama tambah A2 kali U2, ini jadi sama dengan apa? Itu akan sama dengan yang mengandung X itu ada R1 kuadrat tambah A1 R1 tambah A2. Ini semua mengandung X kali E pangkat R1X. Yang tidak mengandung X tambah dalam kurung ada 2 R1 betul ya, 2 R1 tambah 1 berarti ya. Salah. Dari U2 aksen kali A1 kali A1. Oke.
itu E pangkat R1X saja. Eiffel cek, biasanya kamu tukang ngecek. Bernik juga. Oke. Yang dalam kurung pertama, ini jelas 0. Saya pakai warna. Ini jelas 0 kan? Kan persamaan karakteristik, itu sama dengan 0. Tapi ada yang kedua. Jadi itu sama dengan 0 tambah 2R1 tambah A1. Kasus akar real kembar itu terjadi ketika diskriminannya sama dengan 0, ya kan? R12 sama dengan apa? Secara umum kan min A1 tambah plus atau minus akar bla 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 per 2A per 2 gitu ya. Gitu ya Eiffel ya. Akar diskriminan. Tapi diskriminannya sama dengan berapa kalau akar real kembar? Eiffel? Hah? Loh, B kuadrat min 4AC-nya sama dengan berapa akar real kembar itu? Sama dengan 0. Jadi ini nggak ada ini gitu ya. Oke? Berarti R-nya itu sama dengan min A1 per 2. Nah, itu akan membuat ini berapa? 2R1 tambah A1 sama dengan apa? R-nya sama dengan min A1 per 2. Berarti 2R1 tambah A1 sama dengan? Mana 0. Lama banget. Jadi 0 betul kan? Gitu. Jadi pengecekan terbukti ya. Tadi yang jawab Wahyudi bukan? Siapa suaranya kalem begitu? Ngebas. Ya siapa kamu? Albert. Saya nggak lihat wajah soalnya Albert. Ini saya sedang lihat layar saya. Terima kasih Albert. Oke. Nah ini contohnya. Sekaligus dengan syarat batas. Tadi syarat awal, sekarang syarat batas nih ya. Oke. Persamaan karakteristik. Ini. Solusinya masing-masing sama dengan 2. Oke? Jadi R12 sama dengan 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC 0 per 2A. Jadi sama dengan 2. Gitu. Jadi akarnya kembar. Nah, solusinya langsung begini. Ya. Jadi E pangkat 2X. Yang satu lagi X kali E pangkat 2X. C1 dan C2-nya berapa? Kita cari. Oke, kita cari. Syarat batasnya kita dapatkan. Tadi Novia udah pede mendapatkan C1 dan C2. Saya asumsikan kalian semua juga bisa mendapatkan ini. Sehingga solusi khusus yang dicari adalah ini. Oke, begitu. Tinggal 4 menit lagi saya masih punya kasus ketiga. Kasus ketiga adalah akar kompleks. Dulu di SMA dibahas nggak ini? Faustina? Tidak. Eiffel? Oh. Naura? Naura di Sumatera Barat kan? Oh, Pekanbaru. Nggak dibahas juga. Oke. Tapi pernah dengar kan akar kompleks kan? Nah, kalau akar kompleks, akarnya akar sekawan A plus minus BI gitu ya. Kompleks sekawan ya. Solusi umumnya jadi kayak gini nih. A bagian realnya, A-nya real, itu muncul di E pangkat AX. Bagian imajiner B munculnya di cos dan sin. Waduh, gitu ya.
Tapi nggak terlalu sulit lah. Kalian kan udah di perguruan tinggi. Yang begini tuh masih level tahun pertama. Nanti tahun kedua, ketiga lebih sulit ya. Kan mau jadi sarjana tuh siap menghadapi yang lebih rumit dari Pak. Enggak, Euler tuh ya pangkat IP sama dengan min 1 itu gak ada hubungannya. Ya adalah dikit lah. Ada dikit lah hubungannya. Oke, bilangan imajiner ini persamaan Euler yang Eiffel bikin kaget deh orang. Oke, bilangan I bilangan imajiner ya. Tapi nggak muncul akhirnya ya ini solusinya gitu, nggak ada I. Jadi I itu kayak katalis aja dalam kimia gitu ya. Tapi solusi akhirnya ya hanya dalam A dan B aja. Ini contohnya. Persamaan karakteristiknya itu solusi kompleksnya 2 plus minus akar I. Kenapa? Kan, kita tuliskan dulu R12. Udah pen, tapi warna yang saya ganti. Supaya nggak terlalu pedas mata kalian. Min B 4 plus minus akar B kuadrat berapa? B kuadrat 16. 16 min 20. Nah, min 4. Min 4 per 2. Jadi ini 4-nya bisa keluar, jadi 2-nya coret. 4 keluar dari akar, jadi 2, tapi tersisa min 1 gitu ya. Jadi ini ya sama dengan ini, sama dengan itu ya. Oke ya. Nah, A-nya 2, jadi di sini A-nya 2, B-nya 1. A sama dengan 2, B sama dengan 1. Jadi solusinya itu. Oke? Bisa dicek. Silakan cek. Bahwa Y ini min 4Y tambah 5Y ini sama dengan 0. Nah, dengan cara serupa sebetulnya kita bisa juga orde N. Jadi nggak usah semester 3 ya. Persamaan diferensial orde 3 bisa kita. Tentu saja di sini substitusikan U sama dengan Y aksen. Nanti jadinya U double aksen min. Jadi U. Maaf, ini udah hampir 10.30. Oh, udah 31 malah. Nah, itu jadi orde 2 kan, per D orde 2. Nah, ini juga bisa nih. Ya. Ya, cari aja persamaan karakteristiknya. Solusinya kan bisa didapat. Itu R pangkat 4 min 1 sama dengan 0. Ya. Nanti punya 4 solusi ya, Y-nya kombinasi linier. Kombinasi linier dari. Jadi idenya sama, kombinasi linier. Dari nanti ada U1 X, U2X, U3X, U4X gitu ya. Jadi ini sama, misal Y sama dengan E pangkat RX itu, lalu nanti persamaan karakteristiknya dapat, kalau ada 4 solusi ya U1, U2, U3, U4 dapat. Ya kan? Gitu ya. Mungkin sebagian solusinya kompleks ya, nggak apa-apa. Begitu teman-teman. Saya anggap semua teman-teman, padahal saya udah generasi sebelum generasi X ya. Ada pertanyaan?